Halo Bestri, kembali lagi di podcast Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Satu hukum, hukum bersatu. Pada kesempatan kali ini, saya Altiara Bala bersama rekan saya. Muhammad Marvin Boy. Jadi hari ini kita bakal berbincang-bincang sama narasumber yang pastinya keren dan juga inspiratif, yaitu Bang Didik Mukrianto. Apa kabar, Tiara, Marvin? Alhamdulillah baik. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah. Mungkin supaya kita kenal lebih jauh nih sama Bang Didik ya, kira-kira boleh kenalin nggak nih nama panjang beserta gelar dan juga profesinya saat ini? Kira-kira Penting apa begitu? ya, Supaya sudah teman-teman kita- kenal. biar teman-teman mahasiswa dan adik-adik yang baru mau masuk. Cocok. Nggak kenal makanya nggak sayang ya? Iya, Betul. betul. Oh saya ini. Iya. Ya kebetulan saya ini alumni Trisakti. Nama panjang saya Didik Mukrianto. Saya masuk Trisakti tahun 92, sama seperti kalian begitu ya. Saya ini senang organisasi, senang bergaul, senang berteman. Tapi jangan lupa bahwa pendidikan itu menjadi sangat penting buat kita. Apalagi di era-era sekarang ini ketika daya saing yang sedemikian kuat, kemudian kompetensi dibutuhkan, keilmuan sangat menjadi vital gitu. Makanya alhamdulillah saya berkesempatan untuk terus menimba ilmu dan kebetulan S1, S2 dan S3 tetap Trisakti. Wah. Inilah kebanggaan kita terhadap universitas tercinta kita. Gitu. Baik, berarti abang lulus tahun berapa nih dari Trisakti? Ya, saya meskipun nggak pinter-pinter amat, begitu, tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kuliah 4 tahun dan di semester terakhir saya hanya 2 SKS karena sudah selesai. Kebetulan waktu itu saya memang masih diamanatin pengabdian di fakultas, yaitu sebagai ketua senat Mahasiswa di fakultas. Keren. Nah, kira-kira nih, jadi kan udah kita denger nih, S1, S2, S3-nya di Trisakti. Tapi waktu zaman SMA, kira-kira udah kepikiran belum Bang mau masuk Fakultas Hukum dan di Universitas Trisakti? Begini ya, adik-adik ini mesti tahu sejarah. Kadang-kadang sejarah ini menjadi penting ya. Oke. Gitu. Ini bukan hanya sekedar menginspirasi begitu, tapi bahwa ketika kita punya kemauan, insya Allah jika kita perjuangkan itu akan sampai pada ujungnya. Ya, kebetulan saya ini kan lahir dari keluarga kecil, keluarga petani, keluarga yang ya terbatas akses ekonomi, akses pendidikannya. Saya lahir di Jawa Timur, di lereng Gunung Lawu, di Magetan, profesi dari lahir sebagai petani begitu. Ya singkat cerita, saya nggak mau cerita panjang lebar di sini. Alhamdulillah kemudian orang tua saya nggak bisa menyekolahkan saya ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Saya ke Jakarta, saya bekerja, ya bekerja itu mulai dari hal-hal yang sangat basic gitu ya. Ya mulai dari karena hanya lulusan SMA ya kerja apa adanya. Ya sebagai tukang kebun, sebagai asisten rumah tangga gitu. Bahkan saya akhirnya bisa nyopir jadi sopir pun iya. Ya alhamdulillah kenal Trisakti itu dulu pertama kali ketika di Magetan pun SMA kan mimpi kita kan pengen sekolah, pengen kuliah kemanapun. Pasti. Dan kalau kita bicara saat itu universitas mana yang kemudian menjadi tujuan dan keren sekali, yaitu perguruan tinggi swasta, saat itu ya tidak ada pilihan. Trisakti lah number one-nya gitu. Wah luar biasa gitu. Iya. Trisakti waktu itu yang saya tahu gitu, bahwa cita-cita semua orang yang nggak masuk PTN waktu itu ya Trisakti tempatnya, Trisakti rumahnya. Kenapa gitu? Ya kalau sederhananya gitu, bahwa banyak kemudian orang-orang hebat kuliah di Trisakti karena memang fasilitasnya luar biasa hebat gitu. Karena dosen-dosennya juga integriti, kredibilitasnya, kemudian keilmuannya sangat luar biasa. Mungkin kalau kalian bisa searching jauh ke belakang bagaimana besarnya Trisakti, bagaimana kemudian daya saingnya Trisakti, termasuk kapasitas dosennya yang sangat luar biasa,
pakar-pakar hukum yang luar biasa. Itulah salah satu daya tarik Trisakti menjadi PTS paling unggul waktu itu. Jadi semua mimpi orang, saya pikir, siswa SMA ketika tidak masuk negeri, ya Trisakti gitu. Apalagi hukumnya Trisakti dari zaman dulu keren. Nah, dan sekarang pun kalau kalian melihat ruang-ruang profesi begitu di Indonesia ini, waduh, anak Fakultas Hukum atau alumni Fakultas Hukum Trisakti sudah sangat luar biasa mengisi ruang-ruang itu. Bahkan tidak sedikit yang kemudian bukan hanya menjadi tokoh-tokoh besar, bahkan sudah menjadi tokoh-tokoh yang menginspirasi di segala lini gitu. Dan hukum Trisakti ini juga sangat luar biasa banyak. Nah, singkat cerita adalah bahwa saya ini kembali ke cerita dulu, bahwa saya ini adalah salah satu anak desa yang sangat beruntung karena waktu itu ada dermawan menyekolahkan saya kuliah di Trisakti begitu. Nah, di Trisakti itu pengalaman yang kemudian sejak dari awal saya sadari adalah bagaimana selain yang saya cerita tadi gitu ya mengenai hebatnya Trisakti, yang saya sadari sejak awal adalah bahwa saat itu ruang bagi saya untuk melakukan investasi sosial dan investasi masa depan. Apa itu? Bahwa saya menyadari betul bagaimana berkawan, bagaimana bersahabat, membangun jejaring, inilah yang akan mempermudah masa depan, membuka ruang-ruang. Makanya sejak dari awal saya ini memang salah satu orang yang senang berorganisasi. Nah, cara organisasi inilah mematangkan pola pikir kita, menambah wawasan kita, mempererat persahabatan, memperkuat jejaring, begitu ya. Pasti akan bermanfaat ke depan. Nah, makanya pada saat meskipun saya ini disekolahkan sama dermawan gitu, dikuliahkan Trisakti, ini juga sebetulnya sesuatu yang cukup mengagetkan, tapi tentu rasa syukur yang luar biasa. Ya, saya nggak bisa kuliah di negeri, tapi Trisakti ini seperti saya katakan tadi, menjadi cita-cita setiap orang termasuk saya, kan begitu kan? Tercapai, Bos. Gitu. Nah, makanya begitu saya dapat kesempatan kuliah di Trisakti, nggak saya sia-siakan. Makanya ketika kita menyadari betul bahwa possibility untuk menjadi besar, kemudian potensi untuk bisa memperbanyak jejaring di Trisakti itu juga sangat luar biasa, makanya saya aktif di keorganisasian kemahasiswaan seperti sekarang. Makanya dulu kalau lihat jaket alma mater ini, kalau dulu saya banyak penuh emblem ini semuanya. Sampai sini-sini ya Bang ya. Dan ingat loh bahwa Trisakti itu ya keberagamannya luar biasa, lintas profesi, kemudian lintas apapun lah gitu, orang tuanya gitu. Nah, inilah ruang kita untuk saya katakan tadi melakukan investasi sosial. Nah, akhirnya apa? Ketika kita sudah selesai Trisakti, ya namanya kita mengambil ruang, mengambil peluang, apakah itu bisnis, usaha, profesi, begitu kan? Yang mahal kan informasi kan. Nah, kalau sekarang informasi ini relatif terbuka, meskipun sifatnya general. Kalian bisa masuk ke negeri maya yang di situ ruangnya sudah ada datanya, big datanya sudah ada. Zaman kami belum ada internet. Bagaimana membangun jejaring mencari informasi? Ya berkawan. Informasi itu datangnya dari kawan, peluang datangnya dari kawan, bantuan dari kawan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Trisakti itu kalau kita bicara investasi, ya investasi pendidikannya ya sangat luar biasa. Kita punya daya saing yang sangat kuat hingga sekarang. Dan yang tidak kalah penting adalah investasi sosial dan jejaringnya. Begitu. Masa depan ya Bang ya. Persis, karena bahwa kita ini untuk jadi kuat kan juga harus melewati badai yang kuat juga, harus melalui usaha yang kuat. Ya kalau kata orang bijak, tidak ada nakoda yang hebat tanpa melalui badai yang kuat juga kan. Makanya masa depan kalian yang menentukan. Kalian mau jadi apa, kalian juga yang harus mengusahakan. Bagaimana caranya? Pakai fasilitas orang tua, sudah gak ada zamannya, Bos. Ya, justru kita harus meringankan beban orang tua. Emang zamannya sudah begini. Kalian milenial yang sangat beruntung lahir di
kemewahan digital yang kayak begini, jika kalian tidak menggunakan itu ya kalian akan tertinggal gitu. Ya, kampus kita menyiapkan kalian, membekali kalian dengan keilmuan yang harus kalian elaborasi, kuatin, kemudian juga membangun sebuah jejaring yang pas gitu. Trisakti dayasanya luar biasa, Bos. Mau kita melihat lembaga profesi, tidak sedikit kemudian lawyer yang dari Fakultas Hukum, yang orang-orang hebat. Notaris pun juga demikian. Profesi di legal korporasi, banyak orang hebat. Kemudian di penegak hukum, di jaksa, wah top sekarang. Kebetulan saya di DPR, mitra kami kan penegak hukum. Ketika kami melakukan kunjungan kerja berbagai daerah ini, tidak sedikit, banyak sekali kemudian alumni-alumni Trisakti yang masih adik-adik kelas saya, angkatan 93, 94, 95, sekarang yang sudah jadi kepala kejaksaan negeri juga banyak sekali gitu. Di Kejati banyak sekali, di Kejaksaan Agung juga banyak sekali gitu. Adik-adik kita, karena mereka bisa mencapai puncak kejayaan di usia muda ya karena orang hebat. Hebat dicetak oleh Trisakti. Di hakim juga begitu, di kepolisian juga begitu. Banyak teman-teman Trisakti, belum lagi di Kementerian Hukum dan HAM, di imigrasi. Luar biasa Trisakti mengambil ruang-ruang itu. Kemudian di legislatif pun gitu ya. Pernah saya waktu jadi sekjen alumni itu, kita membuat produk namanya Parlemende IKU Sakti. Apa itu Parlemende IKU Sakti itu? Ya kita berkumpul per 3 bulan sekali anggota-anggota dewan dari Universitas Trisakti. Waktu itu ada 46 DPR RI dari Trisakti. Banyak banget. Banget. Satu DPR 46. Nah, kita bisa bikin fraksi Universitas Trisakti kalau mau. Boleh. Kan kita harus memperjuangkan juga alma mater kita. Ingin menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada Indonesia bahwa orang-orang hebat Trisakti itu juga layak mengabdi di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh bangsa ini, termasuk di pemerintahan gitu. Belum lagi juga di eksekutif. Eksekutif di tingkat pusat, di kementerian, di departemen, banyak sekali alumni-alumni kita di sana. Belum lagi di daerah. Tidak lebih sedikit, justru lebih banyak lagi yang di daerah. Apakah itu yang kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota, kemudian DPRD, Trisakti luar biasa, Bos. Gitu. Jadi bagi saya, ya kalian ini sekali lagi ya diberikan kemewahan jejaring. Tinggal kalian ini bagaimana membangun akses, kemudian sudah mulai memetakan, sudah mulai membangun komunikasi, sehingga kalian-kalian ini ketika besok lulus Trisakti, kita berharap kalian akan bukan hanya menjadi generasi baru buat kami yang sudah berkarir sebelumnya, tapi kalian juga menjadi breakthrough, bisa menerobos ruang-ruang yang tadinya sulit diterobos untuk kita-kita ya. Dan kalian harus, ya kalau kita bicara masa depan Indonesia gitu, untuk merubah Indonesia yang lebih baik, mengabdi kepada masyarakat ya, ambillah ruang-ruang formal, misalkan pemerintah, apakah itu di legislatif maupun eksekutif. Sekarang bahkan banyak contoh bahwa usia juga tidak menghalangi kalian untuk memimpin. Usia tidak menghalangi kalian untuk menjadi hebat. Banyak kepala-kepala daerah muda yang juga luar biasa gitu. Nah, mari ayo kita Trisakti mulai kita kembangkan kalian gitu. Ayo kita lahirkan tokoh-tokoh atau pemimpin bangsa di semua lembaga profesi dari Trisakti, khususnya Fakultas Hukum. Bisa, insya Allah bisa. Harus optimis ya. Optimis pastinya. Optimis. Wah, hebat banget nggak sih guys? Itu cerita yang menurut saya inspiratif banget. Luar biasa banget ya. Iya, bahkan maksudnya Bang Didik ini pergi ke Jakarta untuk kerja, mati-matian gimana caranya bisa masuk ke Trisakti, yang pada akhirnya beliau berhasil. Bahkan nggak cuma S1 loh, sampai dokter loh, S3 loh di Trisakti. Dan menurut saya berarti dari yang kita bisa ambil dari cerita Bang Didik adalah selama kita punya niat, kita punya usaha, dan kita juga bisa banyak berdoa, pasti semuanya bisa tercapai. Betul. Jadi jangan patah semangat ya teman-teman semua. Oke.
Baik nih, tadi kan Bang Didik cerita S1 sampai S3 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ada nggak sih experience yang berkesan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Trisakti? Terlalu banyak kalau kita bicara kesan di Trisakti, karena bayangin saja ya, jika saya ini kemudian melinearkan S1 sampai S3 ini Trisakti, ini kan potret sederhana untuk diambil conclusion. Inilah kecintaan saya terhadap Trisakti gitu. Kecintaan apa? Karena kesan yang mendalam buat saya terhadap Trisakti itu ya satu jelas membekali saya dengan ilmu yang sangat luar biasa gitu ya, yang kemudian mewarnai kemudian pencarian jati diri saya dari usia mungkin milenial seperti kalian waktu kuliah kemudian di dalam karir sekarang ini. Nah, disinilah yang saya merasa bahwa Trisakti punya kontribusi yang besar buat diri saya untuk membangun kepribadian gitu kan, untuk membangun kredibilitas, daya saing dan lain-lain begitu. Nah, karena saya memang kenapa cinta Trisakti ya saya katakan tadi ketika sejak dari SMA waktu itu ya kalau kita nggak bisa negeri Trisakti itu menjadi mimpi besar semua orang. Mimpi besar itu karena Trisakti memang keren sekali. Saya nggak bisa menerjemahkan kerennya itu spesifik apa, semuanya. The whole sector, the whole cara pandang, Trisakti saat itu keren gitu. Tapi akhirnya ketika masuk ternyata apa yang saya dapat? Masya Allah, facility dan dosennya sangat luar biasa. Ya. Gitu. Orang-orang hebat kala itu. Gitu. Kalau kalian bisa mencoba ini ya, merefleksikan beberapa waktu yang dulu begitu, coba kembali ke sana, eranya kan berbeda di sekarang sama dulu. Sekarang ini sudah era demokratisasi yang sangat luar biasa, semuanya terbuka begitu kan. Pada saat dulu kan kita tahu bagaimana kemudian demokrasi kita ini ya sangat terbatas begitu di era Orde Baru begitu. Makanya Trisakti pun di situ meskipun kampus elit tanda kutip begitu, kesan yang mendalam buat saya, idealisme tetap harus ditegakkan di Trisakti. Nah, ini terbukti kok bahwa ketika eranya demokrasi yang serba terbatas di kampus, saya ingat betul ketika saya menjadi bagian yang kemudian menjalankan Kongres Mahasiswa se-Indonesia. Tahun kalau tidak salah tahun 93-94 lah era itu. Bayangin Universitas se-Indonesia bikin kongres di sini, di Jakarta. Pada era saat itu mahasiswa juga lagi keras-kerasnya untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Begitu kita berkumpul di Trisakti pun, secara politik tentu ini kan menjadi perhatian rezim pada saat itu. Karena pada saat itu segalanya itu terbatas ya. Betul. Dan mahasiswa Indonesia kumpul kemana? Di universitas swasta. Gitu. Dan ini juga yang dikehendaki oleh teman-teman bahwa Trisakti itu punya sejarah, punya keberanian, punya idealisme, meskipun mohon maaf ya, kalau semua orang kan Trisakti itu salah satunya adalah tempat kuliahnya anaknya orang-orang hebat begitu. Tidak semuanya tanda kutip bisa punya akses ke situ. Ya kalau orang menerjemahkan bahwa Trisakti ini eksklusif, no. Kita tunjukkan inklusivitas itu, kemudian kita menjadi tuan rumah untuk melakukan Kongres Mahasiswa se-Indonesia, dan salah satu, kalau kalian bisa bayangin pada saat itu, salah satu keinginan mahasiswa ketika kumpul di sini apa? Di hari terakhir kita melakukan unjuk rasa ke istana maupun ke DPR gitu. Waktu itu kan masih tabu sekali, Bos. Iya. Nah, kayak gitu. Pada saat itu segalanya terbatas, bahkan hal seperti itu tuh nggak ada yang berani kayaknya. Betul. Makanya di situ kan tanda kutip gitu kan, government student sudah kita bahas juga kan, berbagai persoalan, berbagai kondisi kita terjadi. Akhirnya apa? Embrio itu terjadi juga. Ketika 98 terjadi pergerakan mahasiswa, Trisakti lah yang salah satu yang terdepan untuk memperjuangkan itu. Ya, ini PR kalian, PR saya juga, bahwa apa yang sudah ditorehkan oleh adik-adik kita di 98 pada saat itu, mungkin kakak-kakak kalian, ya harus diteruskan. Karena ini perjuangan ini memang belum selesai, tapi ya pada faktanya perjuangan
pahlawan-pahlawan reformasi di Trisakti ini kan menghasilkan transformasi besar begitu ya. Transformasi besar itu kalau realita yang coba bisa saya sampaikan adalah pertama kita lihat dengan reformasi itu lahir transformasi besar yaitu di bidang politik dan demokrasi. Yang dulu politik dan demokrasi itu kita ini berjalan yang saya katakan tadi bahasa halusnya terbatas atau kemudian dilakukan dengan cara yang otoriter gitu. Sekarang sudah tertransformasi kepada demokratisasi ya, sudah terbuka. Dulu otoriter sekali, semuanya dipegang mesin. Sekarang siapa yang bisa otoriter? Karena ada demokrasi, kedaulatan dan punya rakyat itu di bidang politik dan demokrasi. Di bidang ekonomi, dulu di era Orde Baru, ekonomi kita ini bertumbuh kepada sumber daya alam yang kemudian menimbulkan penguasaan sumber daya alam kita hanya ke satu sisi, dan kemudian inilah yang harapan kita pasal 33 itu jauh panggang daripada api karena masyarakat kita tidak bisa mengakses kemerataan keadilan dari sumber daya alam kita. Nah, transformasi yang dilakukan, perjuangan yang dilakukan teman-teman di 98 itu kemudian berubah ekonomi kita, bukan hanya ansih kepada sumber daya alam, tapi juga lebih kepada ilmu pengetahuan, kemudian investasi SDM buat kalian ini karena kita negara besar. Gitu. Anak-anak Indonesia ini anak-anak yang luar biasa hebat. Daya saingnya di tingkat internasional juga tidak kaleng-kaleng. Gitu. Terbukti di mana-mana. Kalau kalian mulai bergaul gitu, nanti ke luar Indonesia gitu, terlalu sedikit untuk bisa saya sebutkan anak-anak hebat Indonesia yang bekerja di multi sektor termasuk teknologi, termasuk informasi di dunia ini yang di luar sana begitu. Nah, kemudian juga transformasi politik, ekonomi gitu. Yang terpenting adalah bahwa transformasi di bidang hukum. Dulu kan pendekatan hukum itu dilakukan dengan cara-cara yang represif kan. Nah, sekarang kan pendekatan hukum. Nah, inilah ruang-ruang yang saya bilang bahwa Trisakti punya andil besar untuk merubah transformasi atau membuat transformasi ini. Tapi ya tantangannya ke depan, transformasi ini selalu menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman kepada orang-orang yang memang selama ini sudah hidup di zona nyaman. Gitu. Transformasi ini kalau nggak kalian kawal, dia akan setback ke belakang. KKN muncul lagi, kemudian macam-macam dominasi kekuasaan atau penyelewengan, abuse of power terjadi. Ya ini ruang demokrasi, ayo kita kawal itu menjadi yang lebih. Trisakti bisa, pasti bisa. Oke, nah kita berlanjut nih Bang ke pertanyaan selanjutnya. Kan Abang udah kuliah dari S1, S2, dan S3. Kira-kira nih pelajaran mata kuliah yang Abang paling favorit itu apa? Saya itu hukum itu sambung sinambung. Oke. Ini karena saya dari dulu memang senang profesi hukum begitu ya. Ini penting bagi saya. Tapi ya kalau bicara yang paling menarik, ya kalau saya ya paling senang, paling favorit buat saya ya hukum pidana. Wah, saya baru ngambil. Apalagi sekarang KUHP kita udah baru ya. Iya, Nah, akan itu berlaku penting pada tahun juga. 2026 nanti, ya kan? Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Iya. Oke. Baik nih, menurut kita lanjut nih Abang. Menurut Abang, seberapa penting sih ikut organisasi itu untuk menunjang karir ke depannya? Banget, saya katakan. Ini kan yang saya katakan tadi, bagaimana kalian mengasah ketajaman berpikir. Bagaimana kalian menyiapkan daya saing kalian kalau kalian tidak asah sendiri begitu. Nah, cara mengasah itu dunia itu terlalu kejam buat kita ke depan kalau kita tidak mempersiapkan diri. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mencari networking, bagaimana melakukan investasi masa depan, kan harus dimulai dari sekarang. Betul. Investasi yang paling mahal adalah sahabat, kawan. Kalau kalian hanya main di sebuah lingkungan kecil ya, kalian hanya di situ ruangnya. Organisasi ini kan membuat ruang kita untuk berinteraksi lebih luas. besar. Iya. Luas lagi.
mulai dari komunitas kampus, kemudian universitas, keluar antar universitas, kemudian kota, kemudian provinsi, bahkan internasional, semua ruang dan peluang kalian terbuka. Makanya saya sarankan dan bangga kepada kalian yang masih peduli untuk berorganisasi, karena bukan untuk siapa-siapa, tapi pasti buat kalian sendiri ke depan. Dan tentu jika kalian siap menyiapkan generasi ini, tentu kompetisi ini juga bisa kalian menangkan. Oke, ya karena pada dasarnya kita semua adalah makhluk sosial ya, kita perlu networking, bahkan kayak tadi yang Bang Didik bilang, kita bahkan dari yang kecil-kecil, dari yang mungkin sekampus sampai ke internasional, itu penting banget sih, karena ya pada dasarnya kita sebagai manusia pasti saling membutuhkan lah ya Bang ya. Jadi sayang banget nih kalau kalian udah kuliah tapi nggak memanfaatkan dengan ikut kegiatan yang bermanfaat seperti organisasi ya Bang. Iya. Sayang banget, jadi sebisa mungkin harus ada kegiatan gitu supaya menambah jaringan sosial kita baik di tingkat kampus sampai keluar kampus. Iya. Nyesel loh kalau nggak pergunakan waktu kalian sebaik-baik mungkin, apalagi era sekarang ini sudah borderless gitu ya, sudah nggak ada batasan. Kalau kalian menghukum diri kalian sendiri, tidak bergaul keluar, ya susah. Apakah cukup dengan media digital, sosial media? Nggak cukup. Bagaimana membangun rasa, kalau orang Jawa itu rasa begitu ya, ya harus berinteraksi kan begitu kan. Betul. Bagaimana kalian akan membangun sinergi kebersamaan kalau tidak kenal, tidak tahu karakter, tidak tahu kebiasaan gitu. Nah inilah saya pikir setiap sinergi, setiap kebersamaan itu harus dimulai dari hati. Nah, penting berinteraksi, dan keberanian kalian di muka forum juga menjadi penting. Mungkin kalian di sosial media hebat, berani berdialog, berani berdiskusi, tapi ketika realitinya, ketika di hadapan publik akan berbeda. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita terbiasa. Latih terus ya Bang. Mumpung masih muda juga kan, Betul. kita berlatih sampai semakin Yes, hebat, iya. terbiasa. Nah, kira-kira nih Bang, kita next ya, kita berlanjut. Kira-kira menurut Abang sendiri, untuk profesi yang sekarang, apakah profesi yang sekarang tuh udah dicita-citakan dari masa kuliah, atau sebenarnya ada cita-cita profesi Abang yang lain yang mungkin belum tercapai? Ya, kalau mimpi begini, ini kebetulan saja, tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa cita-cita boleh begitu. Tapi realita kadang-kadang kita menghadapkan kepada pilihan-pilihan gitu. Pilihan itu juga yang bisa menentukan ideal atau tidak ya diri kita sendiri. Kita mau fokus kemana. Tapi ketika itu pilihan ada, kejar itu sekuat tenaga, insya Allah sampai gitu. Karena tidak ada kemudian jalan yang lunak menuju keberhasilan kan. Iya. Tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba, harus diperjuangkan. Tapi ya salah satu DPR ini mimpi saya waktu saya masih kecil, masih SD. Dulu kan ketika SD, beda kalau zaman kalian. Dulu waktu SD itu ya, kita ini hafal, disuruh hafal siapa menteri saat itu, DPR-nya siapa saja gitu. Nah, dulu kan waktu kecil begitu. Nah, kemudian kita melihat bahwa DPR itu dulu kan keren gitu. Nah, waktu kecil pun saya pernah bisa nggak ya saya jadi DPR, begitu kan? Serius ini. Waktu masih SD itu, waktu kecil. Karena apa? Daerah saya daerah miskin, orang-orang kecil. Satu, mudah-mudahan kalau ada orang kecil yang jadi DPR bisa memperjuangkan aspirasi para masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Itu cita-cita ada. Ya, meskipun itu tidak kemudian terstruktur cita-citanya, tetapi jalannya terbuka. Mungkin didengar Allah, itu kan doa. Ya, akhirnya saya dituntun mulai dari SMP, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah ya terus berorganisasi dari sana. Kemudian menuntun jejaring ini ya ternyata ya ada keterpanggilan untuk menjadi politisi, karena begini. Kenapa? Saya punya keterpanggilan. Semakin ke sana ilmu kita semakin bertambah, pengalaman kita semakin bertambah. Kalau kita di mana kita ingin melakukan pengabdian, di mana kita ingin merubah sebuah nasib bangsa, ya melalui keputusan politik. Semuanya arah rel pengaturan negara, pengaturan pemerintahan itu ya melalui keputusan politik. Undang-undang kan dibahas melalui DPR sama dan kebijakannya adalah produk politik. Anggaran juga dibahas sana untuk menentukan nasib rakyat. Program juga di sana.
Nah, inilah yang kemudian terpanggil begitu, ya salah satu ruang untuk mewujudkan idealisme untuk bisa membantu itu ya salah satunya lewat DPR itu. Makanya saya berharap kalian segera bangkit. Masa depan kalian ya kalian sendiri yang harus menentukan. Salah satu masa depan ini ya harus kalian bangun lewat produk politik. Saya berharap kalian ya masuk ke dalam ruang-ruang politik ini. Tapi ya hukum ini profesi apapun kembangkan, tapi saya karena orang politik, saya menyadari betul pentingnya generasi muda masuk ruang politik selain menumbuh kembangkan demokrasi, kemudian memurnikan demokrasi untuk masa depan kalian. Insya Allah jika kalian dari sekarang sudah meniti karir itu, kalian sudah calon-calon legislator minimal kalau pengen di DPR muda yang siap untuk memperjuangkan Indonesia. Ya, tidak ada sesuatu hal yang mustahil jika kita mau memperjuangkan. Oke, kita udah masuk nih ke dua pertanyaan terakhir nih. Mungkin yang pertama, kita minta dulu pesan Abang untuk anak-anak Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang sekarang masih kuliah nih. Kira-kira pesannya apa untuk kedepannya? Supaya makin semangat nih mereka. Iya. Ya, orang selalu berpikir bahwa hukum ini adalah ilmu sosial. Gitu. Ya, mungkin orang berpikir bahwa hukum itu nggak keren. Begitu. Atau ilmu sosial ini kalah sama disiplin ilmu yang lain gitu, ilmu pasti gitu. Tapi kita menghadapi realitas hidupnya yang kita hadapi kan sehari-hari. Nah, hukum ini adalah ilmu yang bukan hanya membekali kita dalam kehidupan kita, tapi inilah ilmu hukum ini salah satu ilmu yang kemudian menyelesaikan berbagai persoalan. Ya, tidak mungkin kemudian orang hidup ini tanpa sebuah aturan, tanpa sebuah undang-undang, tanpa sebuah konstitusi termasuk bernegara. Nah, inilah ruang hukum. Nah, penegakan hukum untuk mengatur keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum juga ilmu hukum. Hukum itu dibutuhkan di semua sisi, di semua aspek, apapun aspeknya. Aspek teknologi, aspek kedokteran, aspek pemerintahan, aspek pertanian, aspek perdagangan. Hukumlah yang jadi penengahnya. Benar nggak? Betul. Nah, kalian yang alhamdulillah yang sekarang ini sedang mengambil pendidikan ilmu hukum, jangan sia-siakan. Ilmu hukum ini sangat-sangat luar biasa, karena kuliah S1 menjadi fondasi kalian untuk menjadi tokoh-tokoh atau ahli-ahli hukum dimanapun profesinya, maka kalian harus serius betul untuk mengambil ilmu dasarnya, karena ilmu dasarnya akan menentukan keinginan kalian, masa depan kalian di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Sekali lagi saya berharap bahwa kalian betul-betul menimba ilmu itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan menentukan masa depan kalian. Oke, memang sebenarnya aspek hukum itu sangat luas ya Bang. Banget. Ya, mungkin seperti kata ini kali ya, kita tuh perlu hukum, karena seperti kata Mas Syafili, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, tapi kalau nggak ada hukum, kalau kita dengan adanya hukum, segalanya pasti tertata dengan rapi dan semua berjalan dengan baik ya Bang ya. Oke, boleh pertanyaan terakhir Kak Alfiara? Oke, jadi ada nggak sih nih Bang yang mau... Oke, jadi ada nggak... Bentar. Oke, jadi ada nggak sih Bang yang mau Abang sampaikan untuk Fakultas Hukum Universitas Trisakti buat kedepannya nih? Ya, Trisakti ini adalah rumah saya, rumah kita semuanya. Nah, Trisakti ini adalah menjadi fondasi yang sangat besar khususnya buat saya untuk meniti karir dan masa depan saya. Makanya kecintaan saya terhadap Fakultas Hukum Trisakti itu tidak akan pernah pudar. Banyak universitas hebat, banyak kesempatan orang untuk mengabdi ilmu dimanapun. Tapi karena kecintaan saya yang membangun fondasi hidup saya, membangun fondasi keilmuan saya adalah Trisakti, makanya saya konsisten S1, S2, S3. Jadi kalau sederhana bagaimana kemudian saya cinta Trisakti, itulah yang saya lakukan. Dan ruang-ruang ini juga menjadi sangat penting buat kita, dan hingga saat sekarang pun Trisakti menjadi universitas yang cukup disegani di kehidupan profesi yang lainnya, termasuk saya di DPR. Bahkan sekarang di S3 itu tidak sedikit
teman-teman di DPR ini yang kemudian ngambil program doktoral di Trisakti. Wah. Makanya Trisakti ini adalah dari dulu sampai sekarang tetap universitas yang keren, yang hebat gitu. Dan untuk terus memperkuat itu, menjadikan Universitas Trisakti ini tetap menjadi hebat dan Fakultas Hukum menjadi unggul ya, kalian-kalian semuanya. Tunjukkan bahwa kalian ini calon-calon alumni yang hebat, yang bisa tetap menjaga nama baik Trisakti di luar sana. Wah, oke. Tapi mungkin aku mau nambahin satu pertanyaan nih, Bang. Kira-kira nih, kan sekarang udah masa-masanya anak-anak lulus SMA nih. Kira-kira pesan buat teman-teman yang baru lulus, yang masih ragu untuk masuk di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, boleh Bang disampaikan pesannya? Ya, sekarang kan dunianya sudah berbeda dengan era kami gitu. Tidak mungkin gitu generasi bertumbuh kemudian pengetahuan juga tidak ditumbuhkan. Saya hanya sederhana saya ingin mengatakan ada produk minuman yang dari zaman dulu ada, misalkan Sprite Coca-Cola. Siapa sih yang nggak ngerti Sprite Coca-Cola? Ya. Di seluruh dunia. Cuman, apakah Coca-Cola Sprite ini juga berhenti mengiklankan diri? Enggak kan? ya. Generasi berganti, Bos. Bertumbuh. Makanya kalian ini, saya gitu, juga punya tanggung jawab untuk terus menginformasikan Trisakti ini kepada seluruh generasi. Karena jika generasi itu tidak punya literasi yang cukup, maka dia akan salah membaca sumber informasinya. Nah, sederhananya, ayo Trisakti ini sudah hebat, melahirkan alumni yang cukup handal, punya daya saing yang lebih hebat, maka ayo kita sama-sama informasikan ke generasi manapun, jangan pernah berhenti bahwa Trisakti Universitas hebat, alumninya juga orang-orang yang hebat. Kalian generasi digital bisa menggunakan sosial media kalian untuk berinteraksi dengan cara apapun. Bagi saya, kesusahan saya masuk ke generasi Gen Z gitu ketika kalian lah ya. Cukup dengan TikTok kalian, dengan Instagram kalian, dengan Twitter kalian gitu ya. Kita tetap membanggakan Trisakti di luar karena memang bukan sesuatu hal yang diragukan ya. Diragukan Trisakti ini ya. Kita banggakan karena ini Trisakti betul-betul universitas hebat. Oke tuh guys, jangan ragu ya untuk masuk ke Universitas Trisakti. Karena Bang Didik Mukrianto aja udah bilang, jangan sampai kalian ragu masuk Trisakti karena Trisakti adalah universitas yang hebat. Dan juga bukan untuk S1-nya aja ya. Iya. Vin dan Bang S1, S2, S3 juga keren. Wah, Trisakti udah cukup lengkap loh. Sarjana Hukum S1, Magister Hukum S2, dan juga Doktoral Ilmu Hukum S3. Berarti kalian udah nggak perlu ragu kalau misalnya udah lulus mau lanjutin di mana ya? Di sini pun udah ada. Oke, kira-kira kesimpulan yang saya bisa ambil dari tamu undangan kita pada kali ini yang sangat spesial itu Bang Didik Mukrianto adalah pada intinya kita harus terus berusaha, berdoa, dan harus punya tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu, dan segala sesuatu yang kita niatkan pasti bisa tercapai. Kira-kira segitu dulu dari kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali di podcast Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Bye-bye.